Kenapa macet-macet? Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на мой канал Partayana. Hari ini kita bakal membahas tentang suatu kejadian di Rusia. Belakangan ini lagi viral ya. Yang kita bahas adalah Alexei Navalny, pembuat film tentang presiden di Rusia, yaitu Presiden Putin, yang membuatnya saat ini dia masuk penjara. Mari kita mulai pembahasannya. Di Rusia, pada tanggal 23 Januari 2021, terjadi aksi protes di berbagai kota-kota besar yang dikarenakan mereka menuntut untuk membebaskan Alexei Navalny, atau enggak Alexei Navalny. Siapa sih Alexei Navalny itu? Mari kita mulai tentang profil Alexei. Alexei Navalny adalah seorang pengacara, aktivis, politisi di Rusia. Nama beliau sudah dikenal sejak tahun 2009 ketika dia mengkritik tentang korupsi dan presiden Rusia saat ini, yaitu Vladimir Putin. Karir Alexei dimulai pada tahun 2000-an ketika dia bergabung di Partai Yablaka. Arti Yablaka adalah apel. Iya, Partai Apel. Di partai ini, dia menjabat sebagai anggota Dewan Politik Federal. Lalu di tahun 2002, ia menjabat sebagai anggota Dewan Regional Partai Yablaka cabang Moskow. Dan pada tahun 2004 sampai 2007, dia menjadi kepala staf cabang regional Moskow atau RODP Yablaka, yang dimana dia membuat Komite Perlindungan Moskow untuk bertujuan menentang korupsi dan perlindungan hak-hak warga di kota Moskow. Nah, dari situlah profil dari Alexei Navalny. Kita loncat langsung pada tahun 2012. Ada seseorang yang bernama Leonid Volkov, yang dimana dia mendirikan sebuah partai yang bernama Russia Budusevo, atau arti dalam bahasa Indonesia, Rusia masa depan. Partai ini akan menjadi partai Pak Navalny, yang dimana dia sangat berteguh kepada anti korupsi, nasionalis, dan lain-lain. Menurutku, beliau adalah seseorang yang nekat dan pemberani. Karena aksi beliau di pemerintahan Federasi Rusia, beliau sering banget dijailin, hampir diracunin. Contohnya pada tahun 2017, Pak Navalny ini sampai disemprot pewarna hijau ke mukanya. Karena semprotan itu, dia mengatakan bahwa Alexei Navalny mengalami kehilangan penglihatannya beberapa persen. Lagi-lagi dia beraksi. Pada tahun 2019, dia menentang pemalsuan kasus kriminal dan pembebasan jurnalis Medusa agar dibebaskan dari Departemen Kepolisian. Dan uniknya itu, dia sakit saat ditahan karena dia keracunan. Buat teman-teman yang sudah menonton film dokumenter Sexy Killer di Indonesia, Alexei Navalny juga pernah membuatnya, yang berjudul Dvorets Putina, atau arti dalam bahasa Indonesia yaitu Istana Putin. Di sini menjelaskan tentang kehidupan Kremlin sampai tempat tinggal Presiden Putin. Betapa mewahnya di sana dan orang-orang terdekatnya. Ya, kehidupan di sana benar-benar paket lengkap banget lah. Intinya, video ini sudah ditonton lebih dari 80 juta kali dan sempat trending di Rusia dengan durasi hampir 2 jam. Jujur, aku nonton video ini agak kesulitan karena aku sendiri juga tidak tahu tentang budaya sama kehidupan politik di Rusia. Oke, balik lagi ke ceritanya. Jadi pada tanggal 17 Januari kemarin, Alexei baru balik dari Jerman ke Rusia. Lalu, dia berpidato bahwa dia tidak takut untuk pulang ke Rusia karena itu rumah aslinya. Setelah dia landing dan masuk ke imigrasi Rusia, beberapa polisi sudah siap untuk menahan beliau. Kita bisa lihat bareng di sini ya. Oke. Ini dia di bus menuju airport. Сотни людей пострадали от того, что был закрыт аэропорт Внуково. Тысячи людей, видимо, застряли из-за того, что просто перекрыли автодорогу во Внуково. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я не боюсь. Абсолютно с нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня супрыгнули. Вас призываю ничего не бояться. Спасибо. Значит, ты здесь видишь то, что требуешь, я попросила. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись. Удачи, Алексей! Banyak banget yang mendukung sih. Itu dia titik-titik penangkapan Alexei Navalny di kota Moskow. Ini aku nggak tahu ya di airport Vnukovo atau Domodedovo, tapi tadi tertulis di sini Vnukovo. Jadi airport di Moskow tuh ada 3 guys, kayak gitu. Tapi anehnya itu ya, dia datang pada tanggal 17 Januari, dan sedangkan publikasi semua di YouTube itu pada tanggal 19 Januari. Wah, konspirasi nih. Wih, konspirasi. Mungkin dikarenakan masyarakat Rusia yang banyak nonton dan terpicu, ya mungkin namanya juga oposisi ya, yang akhirnya pada ramai di sosial media Kontakte atau VK untuk menyerukan kebebasan Navalny dengan hashtag Svobodu Navalnому. Setelah muncul hashtag tersebut, banyak penduduk Rusia yang sangat mendukung kebebasan Alexei Navalny. Tapi beratnya, pemerintah Federasi Rusia
malah memblokir orang-orang yang menyerukan kebebasan untuk Navalny. Maka dari itu, banyak dari orang-orang sudah mulai turun ke jalan. Nah, dikarenakan karena kondisi COVID-19 di Rusia, itu belum boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Namun, dari tanggal 21 sampai 23 Januari, lebih dari 50 kota menggelar demo untuk mendukung Navalny. Jujur ya, kejadian ini di Rusia jarang banget terjadi, apalagi ada demo sampai rusuh di berbagai kota, apalagi di kota Moskow sendiri. Ayo kita lihat bareng-bareng gimana situasi demo di berbagai kota, salah satunya kota Moskow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, Kazan, dan Tomsk pastinya. Kita lihat di Moskow dulu. Wah, ini di Moskow ya. Kenapa macet-macet? Itu di Moskow. Jadi kita lihat di situasi Saint Petersburg. Wow, di Saint Petersburg lebih rame sih. Wow, gila rame banget. Ini sampai lebih dari 50 kota tuh gila. Salah satunya Tomsk. Ini kita lihat Tomsk di sini ya. Di kota Tomsk. Kenapa iklan? Wah. Enggak, ini bukan Novosoborne Plaza ya. Ini dekat patungnya Lenin ya. Di tempat kantor gubernurnya. Ya, jadi demonya di sana sih kayaknya. Tapi gilanya tuh ya, film dokumenternya tuh tidak dihapus. Dan masih ada sampai sekarang. Buat teman-teman yang ingin nonton, silahkan tonton aja. Jujur sih, aku agak sedih ngelihat orang-orang yang dipukulin sama polisi di Rusia. Tapi akhirnya juga minta maaf ya. Aku nggak tahu itu mungkin di kota Tomsk atau di kota lain. Kemarin tuh aku lihat ibu-ibu ditendang langsung sama polisi. Itu perlu ditunjukin pak, nggak tahu ya. Kena dolar kuning kayak. Ya semoga masalah ini cepat selesai dan mereka juga tetap mengikuti aturan protokol di Rusia. Dan tidak ada penyebar luasan COVID-19 kayak gitu. Ya kurang lebih segitulah yang lagi viral di Rusia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada request konspirasi buat aku, kalian bisa komentar di bawah. Dan aku harap semoga bisa terus menjelaskan tentang konspirasi ini. Pamit dari Tropartena, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.